Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana podcast Yajo. Membuka podcast kita kali ini, saya mau menyampaikan sebuah filosofi dari kelapa, bahwa tidak ada yang terbuang dari sebuah pohon kelapa. Mulai dari akar sampai ujung daunnya, semuanya bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya benda yang sedang saya pegang sekarang ini, sebuah sendal yang sangat menarik sekali, yang terbuat dari sabut kelapa. Siapa yang menghasilkan benda sekreatif ini? Ikuti terus podcast Yajo, karena kita akan ngobrol langsung dengan owner dari Melan Craft yang ada di Desa Pauh Timur, Kota Pariaman. Nah, ini adalah salah satu UMKM yang akan kita ajak ngobrol nanti. Ikuti terus podcast Yajo. Sana podcast Yajo. Sekarang di sebelah saya sudah ada owner dari Melan Craft, yaitu Kak Melan. Selamat siang, Kak. Siang. Nah, Kak Melan ini yang tadi membuat apa namanya tadi itu, Kak? Kerajinan sabut kelapa. Berbentuk sendal, ya. Dan di belakang saya nih, belakang kita juga ada hasil-hasil lainnya. Seperti apa aja, Kak? Ada pot bunga. Ada pajangan kayak gini, dinding. Ada pajangan dinding. Iya. Nah, sejak kapan Kak mulai berkegiatan seperti ini? Sejak 2021, Awal 2021 sudah mulai memproduksi banyak atau gimana awalnya? Awalnya coba-coba sih. Iseng. Iya, iseng. Lebih ke iseng. Terus? Akhirnya pas coba bikin posting ke Facebook, ya banyak yang nanya harga. Langsung banyak nanya Iya. harga. Wah. Banyak yang nanya harga, terus aku jual. Langsung jual. Iya. Itu produknya apa waktu itu yang pertama kali? Pot. Oh, pot yang pot kayak gini ya. Dan kalau pernah saya lihat di Instagramnya @melan_craft, itu ada juga pot yang ukuran besar ya, Kak ya? Iya. Kalau membuat bentuk-bentuk lain ini sejak kapan mulai idenya, Kak? Seperti sendal misalkan? Sendal ini baru awal apa ya, November apa sekitar itu. November tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Baru produksi. Baru produksi ini ya, Kak ya? Iya. Kenapa terjun ke apa nih namanya, Dunia seni kreatif persabutan. kayak gini, dunia persabutan? Ini pengamalan dari filosofi kelapa tadi kita dapat ke Yajo. Nggak ada yang terbuang dari batang pohon kelapa itu. Iya. Sabutnya ini bisa dijadikan benda-benda yang cantik, yang menarik, yang kreatif seperti ini nih. Kenapa Kak bisa memilih terjun ke dunia seni kayak gini? Dunia seni. Iya. Mungkin karena dari kecil itu saya memang suka soal tentang kerajinan. Jadi apapun yang kelihatannya nggak bermanfaat bisa jadi bermanfaat gitu. Bisa Berarti dibikin bermanfaat. Tangan yang nggak pernah diam ini. Iya, lasak. Iya. Oke. Kalau proses pembuatan sendiri nih berapa lama nih Kak kalau untuk sendal? Kalau untuk sendal dari awal prosesnya itu kan ada proses pengeleman dulu, terus dipres hingga membentuk lembaran gitu kan. Terus baru dicetak bentuk sendal, seperti bentuk sendal. Terus dijahit. Itu semua Kak Mela sendiri yang Ya. melakukan.
Oke, nanti kita bisa ditunjukkan ya kak ya, Boleh. langkah-langkahnya tadi. Nah kalau untuk pot sendiri gimana kak? Berapa lama biasanya pembuatannya? Pot ini kalau saya sendiri yang bikin sehari bisa 30 pot. Sehari bisa 30 pot. Ya. Sama kalau masih ingat di sana podcast Jo, si Kintan kemarin ya merajut itu katanya bisa hanya hitungan 2 jam, nah bisa satu rajutan selesai. Ya. Kalau tas katanya cuma 1 hari cukup satu tas untuk 1 hari gitu. Nah ini ukurannya berapa kak? Ini diameter kira-kira 13 cm. 13 cm. Jadi pembuatannya bisa di request. Bisa, Bisa di request ya. tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Nah, dosen podcast ya Jo, sebelum kita minta ditunjukkan nih proses dan tahapan-tahapan pembuatan sendal sabut kelapa ini, dosen podcast ya Jo bisa lihat nih di sebelah sini ada nih sertifikat atas nama Melanie Syafitri sebagai peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop kata kreatif 2022. Ini langsung ditandatangani oleh Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Ini kapan nih kak? 5 Juli 2022. Kegiatannya itu di mana waktu itu kak? Di kantor wali kota. Seperti apa nih kegiatannya kak? Workshopnya seperti apa? Itu apa ya? Para pelaku kreatif itu dikumpulin gitu di satu apa ya? Di kantor wali kota. Iya. Untuk menghadiri acara ini yang diadakan kata kreatif itu kata apa ya, kabupaten dan kota kreatif gitu. Kabupaten dan kota kreatif. Iya. Jadi seluruh pelaku UMKM Ya, yang ikraf ya, Iya, yang ikraf. seperti ini nih. ada Jadi berkumpul ada semua? makanan juga, Ada yang makanan Iya. juga, ada yang ya, raja-raja seperti Kintan dan Iya. yang lain-lain itu ya. Heeh. Oke. Nah jadi di sana Kamelan memberi workshop atau diberikan pelatihan di situ kak? Ada pelatihan di sana. Pelatihan untuk pengembangan Iya. ini, pengembangan hasilnya ya. Iya. Oke. Dan kita lihat juga nih di sana podcast Jo di atas sana ada tuh sebuah penghargaan juara 1 lomba produk kria kreatif. Ini tahun berapa kak? Tahun 2002 kemarin. 2022. Iya. Ini di mana? Ini Diadakan di mana nih kak? diadakan oleh acara ini diadakan oleh Bank Indonesia Mhm. di Gorago Salim Padang. Oh di Padang. Iya. Juara 1. Iya. Seprovinsi atau apa? Iya, nih? itu kemarin waktu itu formulir pendaftarannya kan online. Jadi dapat info juga dari Riri. Dari Riri Dari kan. yang Hello Mushroom. Ya. Dia terus ikutan daftar katanya Kak, Ya. pesertanya terbatas. Jadi saya langsung daftar. ya. Jadi yang dipilih itu dari semua yang daftar cuma 10 besar gitu. Oh jadi selesai daftar itu langsung dipilih. Dipilih 10 besar. Apa yang ditampilkan sehingga menjadi penilaian untuk dipilih waktu itu? Waktu itu Melan daftarin sendal ini. Oh sendal yang Ya. didaftarkan. Iya sih. Sendal. Oh, menarik sih. Saya ingat belum ada ya kayaknya yang membuat di Sumatera Barat khususnya belum ada yang membuat sendal dari sabut kelapa ini. Kalau memang ada nanti silakan dikoreksi di kolom komentar. Tapi seingat saya pribadi baru Melancraft nih yang membuat. Kecuali kalau topi dari Ijuk kayaknya memang udah banyak ya. Iya. Topi dari Ijuk tuh memang udah banyak. Jadi ini se-Sumatera Barat dipilih 10 besar. Nah prosesnya sampai dapat juara 1 gimana kak? Prosesnya itu lombanya 3 hari waktu itu. Jadi 10 besar ini diundang Iya, ke Padang, ke Bogor, Gorago ya. Salim. Kemudian di sana membuat dari awal atau gimana? Iya, dari awal. Oh demo, berarti demo Iya. buat dari awal. Itu penilaiannya juga Hmm. benar nggak kita yang bikin gitu kan. Berapa orang yang bantu Kak Melan dalam prosesnya? Sendiri. Sendiri. Sendiri Nusa dapat kisah aja. Jadi nggak ada yang bantu Kak Melan nih. Jadi kemarin itu bawa alat juga dari mesin jahit sama alat presnya juga Oke, dibawa. ini mesin jahit. Nah, udahlah kita langsung ke bagaimana sendal ini bisa terbuat ini.
proses pertamanya apa dulu kak? Sebelum kita ke mesin jahit itu, kayaknya Oke. itu pasti terakhir itu kayaknya. Nah, Dari proses awalnya apa dulu kak? proses awalnya itu serabut kelapanya tuh Hmm. ini setelah dilem, dijemur, Ini. ya. Oh jadi ini didapat dari? Ini setelah disemprot lem, pakai lem ini. Berarti ini memang diambil dari kelapa yang habis dibuka kulitnya, Iya. dicabut atau diapa kak? Kalau ini malah ambilnya di itu dari pabrik sih. Oh dari pabrik. Ya dari pabrik langsung Jadi dikumpulkan. dikumpulkan, jadi disusun rapi kayak gini kan. Disusun rapi. Jadi disemprot lem, jadinya nempel kayak Oh gini. jadi lemnya Disemprot. disemprot, pakai semprot. Oh, oke. Nah ini lagi dijemur. Ya. Nah setelah dijemur, Setelah dijemur nanti akan kita potong, kita press, lalu cetak. berapa lama proses penjemuran ini kak? Ini udah kering nih. Oh dia Ya, sampai kalau- cukup sampai kering aja gitu. Ya kalau ini basahnya kayak gini. Tuh, Oke berarti itu cairan apa? Lem, ya. Ini lemnya tadi ya. Oke berarti cuma untuk mengeringkan cairan lemnya. Iya. Sebentar, paling 5 menitan kalau cuaca Kalau panas. cuaca Ya. panasnya maksimal ya. Jadi setelah kering lalu digunting. Iya, Digunting. di press dulu. Oh di press dulu. Di press dengan Ada alat pressnya. oh ada alat pressnya. Heeh. Besar. Ini. Kalau terlalu ini nggak usah kita lihat kan. Oke, udah sana pakai saya aja, come on. Wow, beneran. Jadi digiling di sini. Ya. Jadi digiling gitu ya. Oke. Lalu setelah sampai apa? Sampai tipis. Benar-benar tipis, Ya, kayak jadi kemudian lembaran yang Hmm. ini. kayak Tuh. lembarannya kayak gini. Ya, Oke. Ini hasil sudah di ini ya, di press. sudah di press. Oke, kemudian diapakan lagi kak? Baru dicetak seperti bentuk sendalnya. Oh berarti baru dibuatkan seperti ini dan hasilnya itu yang seperti ini di sana pakai saja. Ya. Nah ini nih hasilnya, hasil sudah di press dan dibentuk. Ini udah sesuai langsung dengan nomor kaki ya kak ya? Ya, Mm-mm. Nah 38 itu. ini 38. Oke. Setelah itu apa lagi kak? Setelah ini di press lagi sih di ininya. Jadi di biar press. agak lebih Oh padat. nyatu gitu semuanya ya, Lebih nggak padat, ada celah-celah ininya. Oke. Jadi di press lagi di sana. Ya, press lagi. Kemudian apa langkah selanjutnya? Dijahit. Oh langsung dijahit. Langsung dijahit untuk apa? Terus untuk apa gunanya? Biar dijahit kayak gini aja. Nah, ini udah dijahit. Biar lebih melekat. Yang dijahit tepi-tepinya. Ini bekas jahitan nih, benangnya. Benangnya sewarna jadi kurang. Oh. Jadi jahitnya itu dari mana mulainya? Pinggir. Iya, pinggir, Tengah tengah, juga? juga. Jadi dijahit semua ini. Heeh. Di atas ke bawah. Iya, dari atas ke bawah Dari juga. atas ke bawah juga. Oh iya. Iya pak. Nggak ada celah lagi ya. Nggak ada celahnya lagi di sana podcast Ejo karena setelah di press ditambah dijahit jadi makin apa ya namanya, makin solid dia, makin menyatu. Setelah itu apa lagi kak? Dijahit, masangin ininya. Masangi talinya. Iya, tali sendal. Tali sendalnya. Ini tali sendalnya prosesnya sama juga. Dari ini juga kan? Iya, dari ini juga. di Dari bagian sabut. ininya, Iya, dari sabut kelapa kelapa juga. Oke, jadi dikasih karet, dikasih karet supaya ini ya, supaya lebih kuat. Ini sana pakai sejo. Ini baru mungkin 80% jadi ini ya kak ya. Iya. Nah setelah ini udah akan terbentuk kayak sendal banget ini. Jadi ini belum ada tapaknya. Berarti Iya. proses selanjutnya apa kak? Penjahitan tapak. Nah baru penjahitan tapaknya. Tapaknya bukan dari sabut kelapa lagi. Iya, Iya memang dari karet ya. Karet apa kak? pun. Nah ini dia hasilnya Donsana Podcast Sejo. Jadi karet ini dapatnya memang udah ada yang jual kayak gini kak? Iya. Oke. Nah lalu baru
dijahitkan ke sininya dan sana podcast aja. Oke, luar biasa nih. Nah kak, kakak kan buat ini lalu dipasarkan secara online atau offline? Online. Atau pernah offline juga? Offline kadang buat yang dekat-dekat sini aja. Oh, dekat-dekat yang sini udah ya, tahu. dekat-dekat rumah ya. Ada yang ini juga? Ada tetangga-tetangga ada yang minta dibuatkan? Ada. Ada banyak. Ada beberapa. Kalau nggak banyak nanti saya suruh banyak. Oke. Berarti dari desa mendukung. Pak mengajarkan juga? Mengajarkan juga membuat ini ke Saya. ya ke ibu-ibu atau ke Kalau siapa sendal di sini? belum. Tapi Kalau sendal belum? Kalau pot udah ada. Oh, udah ya, pernah ke ya. ibu-ibu ke kakak. Oke. Berarti juga jadi mentor nih Kak Melan untuk siapa sasarannya, ibu-ibu? Untuk sekarang sih anak-anak. Oh, anak-anak juga. Ya. Sekolahan. Anak SMP, anak sekolahan. Oke. Karena keren. ada ini juga kan apa? Kurikulum Merdeka. Ya. Ada Karena betul-betul ada sesuai ini juga ya. Iya. Mereka ada prakteknya juga. Iya. Nanti desa juga memfasilitasi ya Kak, ya untuk kakak ini bisa terus berkarya nih. Kalau dijual secara online Ya. gimana Kak? Kalau online Biasanya itu di jualnya Shopee atau di mana? Di Shopee sama Facebook, Oh, di Facebook. Instagram. Di Instagramnya juga Melan @melancraft. @melan_craft ya. Nah, kira-kira di sana podcast Ajo sendal kece ini dibanderol dengan harga berapa? 25.000 aja. 25.000 aja dan sana podcast Ajo sudah bisa dapat sendal keren nih. Bisa dipakai untuk acara-acara santai nih di sana podcast Ajo. Ya kan Kak? Oke, keren nih di sana podcast Ajo. Ada yang pesan untuk kegiatan pesta nggak Kak? Misalkan untuk apa tuh namanya, souvenir atau apa? Kalau ada nanti boleh, karena ini juga kan baru launching produk Ini baru baru launching. gitu kan. Don sana podcast Ajo orang Pariaman nih harus punya nih ya, harus punya sendal Melancraft ini. Ya. Nanti dikasih depannya nih Kak, Melancraft gitu kan. Sip. Nah, biar ada brandnya. Nah setelah jadi ini berarti seluruh prosesnya udah selesai Kak ya? Ya, Berapa dalam satu hari bisa selesai ini Kak? 20 pasang. 20 pasang dalam satu hari Kak Mela nih bisa menyelesaikan. Tapi pastinya tergantung cuaca juga ya. Iya. Karena prosesnya di Proses awal tadi ya, penjemuran. proses penjemurannya memerlukan bantuan cahaya matahari. Benar. Kalau misalkan didekatkan dengan api gitu, dianggap panaskan nggak bisa. Memang harus langsung. Iya. Kalau sabut kelapa kalau kena api dikit aja langsung nyala. Oh iya. Berarti memang nggak bisa dipanaskan gitu ya. Maksudnya di dekat-dekat api gitu nggak bisa ya. Rawan. Cuma memang harus langsung dari cahaya matahari. Oke, kalau sabut kelapa yang bentuk pot ini, pembuatan bentuknya ini bisa request dari misalkan yang pesan gitu ya kayak. Iya. Kalau sendal? Sendal juga. Sendal juga. Nih ada yang talinya dan sana podcast aja ada talinya seperti ini. Ada juga yang bentuknya nah seperti ini nih. Jadi ada dua macam nih kalau bukan ada tiga malah. 3. Ada 3 macam bentuk tali ini pilihan. Nah ada satu lagi yang seperti seperti ini yang dipegang Kak Melan tadi ini. Ada yang satu tali, ada yang 2, kemudian ada yang silang ya. Oh bentuk talinya nih. Oke. Keren. Tanggapan dari konsumen pertama Kak? Sebelum kita tanya tanggapannya, siapa konsumen pertamanya? Yang pertama beli itu orang Jakarta. Orang Jakarta? 20 pasang. 20 pasang langsung. Orang Jakarta pertama beli 20 Setelah pasang. pameran setelah lomba. Setelah lomba yang ini ya. Setelah dilombakan. Melan pun produksinya itu kan baru pas lomba itu baru belajar. Baru belajar.
tapi langsung dapat juara. langsung bisa menghasilkan gelar juara gitu ya. Iya. Oke, Alhamdulillah. keren. Nah, sekarang sedang ada orderan nggak Kak? Ada Ada. beberapa. Berarti ini sedang untuk mengejar target orderan ini ya. Iya. Oke. Dari Pariaman. Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Orang luar aja semuanya di Nusantara Podcast Yajo. Giliran kamu kapan? Ayo. Oke, dari Bukit Tinggi berapa pasang Kak kalau boleh tahu? 3 pasang. 3 pasang. Oke. Nah, di sini juga ada bentuk vas bunga, pot bunga yang kecil-kecil di Nusantara Podcast Yajo. Tuh. Nih, ada juga nih. Bisa untuk meja hias. Ini kalau diisi tanah bisa tumbuh Kak? Bisa. Bisa. Tapi bunganya nggak ini. Ya maksudnya bunga asli Bunga kan? hidup gitu Bunga ya. hidup ya. Bisa. Berarti bisa diisi tanah ya? Bisa. Paling cocok itu anggrek. Anggrek. Iya, emang media tanamnya sabut kelapa. Oke. Kalau disiram berarti ikut basah berarti itu. Iya. Tapi enggak ini ya, enggak maksudnya enggak merusak ke lama-lama merusak ini enggak ya? Keren. Tahan lama berarti di sana podcast hijau. Oh, kalau untuk vas bunga ini pot bunga dikasih kawat ya. Dikasih kawat Pakai biar kawat. biar bentuknya tidak lembek gitu, berdiri kuat seperti ini nih. Di sana perlu bisa jadi lihat. Kalau ini berapa Kak? 35 karena pakai ini. Oh, dengan ininya. Iya. Kalau mau Kalau kurang potnya buang, aja, kalau potnya dibuang aja bunga Murah pohonnya. kok. Oke, kalau pot aja Kalau 10.000 doang. 10.000 doang yang ukuran ini. Ya, Yang tadi di dinding, 15.000. ya ini 15, itu yang 15.000. Oke. Tergantung besar. Tergantung ukuran berarti ya. Iya. Tergantung ukuran. Oke. Nih. Nah, alat-alat ini saya mau penasaran ini. Perempuan nih mainannya kayak gini di sana podcast Yajo. Mari kita tanya untuk apa saja ini alat-alat yang di sana podcast Yajo lihat. Apa saja nih gunanya nih Kak? Oke. Ini ada tang buat bengkokin kawat. Oh, bengkokin kawan untuk buat yang tadi. Ya. Vas bunga tadi. Nah. Oke. Ini tang lancip buat bengkokin juga. Tang potong untuk gunting kawatnya. Nah, gunting kawat. Ya, ini buat Kalau gunting ini? gunting itu pakai gunting biasa. Oh, bisa dengan gunting biasa. Iya, ini pakai gunting. Oke, bisa pakai gunting biasa. Oke, ini untuk apa nih Kak? Itu buat bikin lubang ini, Oh, buat lubangin. lubang ini yang tempat Oh, paku iya. itu. Nah, itu juga bisa buat apa ya, hiasan-hiasan dinding lah dan sana podcast aja yang mau dekor-dekor kamar nih bisa request ya ke Kak Melan nih. Ini cantik juga nih. Nanti kita request juga untuk podcast Yajo. Harus Jo, harus itu. Podcast Yajo dari apa? Tulisannya dari berbahan sabut kelapa. Go green. Oke. Berarti menjahitnya memang harus pakai mesin ya. Iya. Ada ide untuk ini Kak? Mau buat tali yang apa tuh yang ke belakang gitu? Ada Nanti akan muncul lagi. segera launching tuh dan sana pakai Yajo. Sudah ada dalam targetnya Kak Melan nih. Dibuat dengan tali dari belakang. Berarti sekarang memang hanya mengandalkan medsos ya Kak ya? Iya. Untuk pemasarannya. Oke. Keren. Nah, dan sana podcast Yajo yang mau belajar gimana Kak? Boleh kalau mau belajar silahkan datang ke sini. Ke sini. Di mana alamatnya Kak? Jalan Sawah Langgar nomor 8, Dusun Kampung 1, Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah. Di Desa Pauh Timur. Kalau dan sana podcast Yajo tahu Rajang, Ya. ya Rajang dekat apa tuh sawah yang sana tuh? Wisata sawah. Wisata sawah Pauh Timur itu. Nah, dekat-dekat situ lokasinya Kak Melan ini. Oke, dan sana podcast Yajo
ya sebuah kreativitas dari pelaku UMKM yang ada di Kota Pariaman nih, membuat sabut kelapa yang biasanya terbuang atau hanya digunakan untuk menghidupkan api, tapi sekarang bisa bernilai ekonomis, bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, jadi nggak terbuang. Memang benar-benar seperti filosofi pohon kelapa. Tidak ada yang terbuang dari pohon kelapa, semuanya bermanfaat. Sekarang sabutnya sudah dimanfaatkan untuk berbagai kreativitas kayak gini. Kalau nggak salah juga ada tas, pernah Kak? Iya ada. Ada, cuman sayangnya Habis. Ketika podcast Yajo datang, nah tasnya sudah nggak ada. Nanti kita tayangin aja lah foto bentuk tasnya. Tasnya memang terbuat dari ini juga? Iya, kelapa juga. Oke, dari sabut kelapa juga. Berarti talinya pun kayak gini juga nanti. Iya. Ini kayak nanti apa? Setiap sisinya disatukan pakai ini. Iya. Jahitan seperti ini. Nah, itu menghemat sekali di sana, mengurangi penggunaan tas plastik. Ya kan Kak? Kalau ibu-ibu nih mau belanja, kurangi sampah plastik. Nah, bisa pakai tas dari Melan Craft. Kalau untuk tas sendiri berapa harganya Kak? 30.000. 30.000 aja. Murah di sana. Biar Kak Melan yang buat, di sana tinggal pesan dan memakainya. Oke, di sana podcast Yajo. Nanti kita jalan-jalan lagi, kita cari lagi UMKM yang kreatif seperti ini di Kota Pariaman. Makanya di sana podcast Yajo, tetap ikuti perjalanan podcast Yajo. Kita hadir di semua bidang, semua sisi kehidupan masyarakat Kota Pariaman. Oke, di sana podcast Yajo. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya video atau konten yang ada di podcast Yajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.